Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu kehadiran seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Siang hari ini saya sedang menyelesaikan tugas untuk menjalankan. Ini tinggal 1 poin aja selesai. Oke, baik. Semangat ya Pak Danang untuk menjelaskan tugasnya ya Pak. Ya, makasih. Oke, siap Pak Danang. Nah, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Susana Tianasari, SE, MMTR, CMILT. Beliau merupakan seorang konsultan logistik, dosen di ITL Trisakti, relawan atau volunteer ASFI BNPB di bidang humanitarian, logistik, dan kebencanaan. Kebetulan hari ini beliau belum join, jadi mungkin kita bersama dengan Pak Danang terlebih dahulu ya, sahabat belajar. Oke, baik, tema seminar online kita hari ini adalah Do More for Humanity. Penyintas bencana seringkali merasa trauma telah mengalami bencana seperti gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, topik kali ini akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Ibu Susana. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung atau berbincang langsung dengan Pak Danang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang pemaparan mengenai Do More for Humanity. Silahkan Pak. Saya sapa dulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oto Hutauruk, Ican, Citra, Mila, Jessica, juga Mbak Tami ya, yang ikut sama-sama. Tadinya saya diajak Ibu Susana untuk membantu mendongeng kepada 250 anak di Cianjur, ya di Desa Cariu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, mungkin beliau sedang perjalanan ke sana atau ada di sana, mungkin sibuk dengan ratusan anak sehingga mungkin nggak bisa bergabung. Lalu mungkin juga sinyal kadang-kadang nggak ada. Tapi inti yang mau disampaikan ya itu sama. Jadi beliau ini aktif ya membantu para penyintas bencana di mana-mana. Apalagi dia juga bekerja di bagi sebuah ekspedisi besar sehingga bisa menyalurkan yang saat ini ada 250 paket ya. Jadi dalam bencana ini itu kalau kita ada bencana itu sering orang membantu saat begitu terjadi bencana. Langsung banyak bantuan, terutama sembako, Indomie, pakaian
pantas pakai, atau kalau yang konkret sekarang tenda-tenda atau alas tempat tidur, ya selimut dan seterusnya. Tetapi meskipun sudah berapa bulan ya, kalau November, Desember, Januari hampir 2 bulan gempa di Cianjur berlalu, bukan berarti masalah sudah selesai, ya. Kalau mau kita lihat berita yang masih ada itu kan 11 orang belum ditemukan. Jadi itu PR juga sebetulnya. Atau ribuan orang masih mengungsi. Rumah-rumah belum dibangun karena ribuan itu runtuh. Dan membangun rumah kan nggak begitu saja, meskipun hanya rumah dengan batu bata atau dan seterusnya itu, tapi memerlukan waktu, apalagi membuat rumah yang anti gempa. Dimana kalau ada gempa, rumah itu nggak runtuh tapi hanya bergoyang mengikuti gerakan. Seperti di Jepang ya atau di Hong Kong ya, saya pernah ke sana itu setiap kali rentan ada gempa, sehingga setiap kali ada pengumuman hati-hati dari gempa. Lah kalau saya di hotel lantai 10 baru naik ada gempa, makanya sering jalan-jalan saja saya di tepi pantai atau di kota daripada setiap kali ketakutan karena masih di atas ya. Nah, sama seperti kalau misalnya Gunung Semeru meletus kemarin. Apa sudah selesai? Belum selesai, karena pembangunan rumah masih terus berlanjut. Jadi termasuk yang belum selesai adalah trauma healing. Bagaimana menghibur mereka, bagaimana mengembalikan sikap mental mereka agar mereka tidak takut lagi terhadap gempa. Yang kalau kita di Jakarta di sini atau sahabat-sahabat ini yaitu Ican, Citra, Mila atau Ibu Oce, Jessica atau Tami, mungkin kita nggak ngerasa ada gempa-gempa. Kalau di pusat gempanya sana itu sering masih terjadi sehingga kadang-kadang orang lari ketakutan. Ya, nah ini yang perlu kita selalu dampingi, yang perlu kita jaga, kita bantu hingga saat ini. Teman-teman saya dari ARC, Adventist World Tempat Indonesia, sejak kemarin datang ke sana, membantu mereka. Dan banyak orang-orang yang kemarin-kemarin membantu, sudah pada pulang. Mungkin bisa jadi karena jenuh, bisa jadi karena amunisi, sembako, atau hal yang mau dibantukan sudah habis, sehingga gantian yang lain. Tapi kami dengan ada bantuan dari tempat lain, kita tetap membantu di sana, terutama sembako, juga tenda pengungsian, juga menghibur anak-anak. Ya cerita dari teman-teman di lapangan kita ya menyediakan seperti ini, Tami ya, 2000 gelas bubur kacang hijau. Itu dalam waktu 40 menit bisa habis. Kalau apalagi mereka nggak teratur ya, karena mereka semua ingin sehingga berebutan. Nah, kita biasanya membuat tertib supaya urut ya. Nah, semakin sedikit yang membantu di sana, maka semakin sedikit yang diberikan, maka semakin banyak orang berebut. Nah, tidak seperti kemarin ya. Tapi teman-teman kami yang ada di sana sekarang ini dengan sukacita tetap membantu mereka. Terlebih anak-anak yang kalau mereka hanya nunggu, mereka hanya tiduran bosan, maka diajak main-main. Nah, sekarang mungkin ada mainan lato-lato ya. Nah, mungkin itu bisa menghibur, lalu mewarnai, lalu mungkin mainan balon, atau juga mainan-mainan yang lainnya. Termasuk kami menyediakan juga potong rambut. Nah, ini kan udah 2 bulan ya, Mbak Tamia, Jessica, Ibu Oce. Jadi rambutnya apalagi yang laki itu udah kelihatan panjang kan, maka harus dipotong, dipangkas. Dan mereka senang sekali untuk dipangkas, dipotong rambutnya menjadi lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik ya, karena menjadi lebih rapih. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah 2 bulan ini, yang kemarin-kemarin itu masih mengandung, persiapan melahirkan, sudah ada yang melahirkan, maka kita sediakan ya baju-baju, popok-popok atau pampers untuk bayi-bayi, termasuk minuman atau susu atau vitamin, energen untuk anak-anak supaya sehat. Tidak lupa kita tetap membuat dokter, pegawai kesehatan datang ke sana untuk memberikan pemeriksaan dan berikan bantuan bagi orang-orang yang mungkin sakit. Jadi sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia Belajar ini bisa pahami. Kalau tidurnya terus di kemah atau di camping seperti itu, lalu di bawahnya tanah, masih banyak hujan, ya kadang angin kenceng, seperti itu kalau malam dingin,
maka kadang-kadang ada batuk, pilek dan seterusnya sehingga mereka harus dikasih amunisi vitamin-vitamin ya, atau kalau perlu mungkin pemeriksaan kesehatan lebih lanjut ya, dibawa ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit untuk yang lebih gawat lagi. Nah, ini yang kita lakukan, jadi bukan sekedar pemulihan jasmani tetap dengan makanan, minuman, sembako, tetapi juga dengan pemeriksaan kesehatan. Sehingga mereka pun juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah karena ada musola-musola atau masjid-masjid yang dibangun, sehingga dengan beribadah, berserah pada Tuhan, menggantungkan pada Tuhan, akhirnya menjadi lebih kuat bahwa ini semua memberikan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang harus berserah kepadanya. Dan dengan berserah itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih tawakal, menjadi lebih arif, menjadi lebih bijaksana. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, bahkan laporan hingga saat ini, detik ini, dari teman-teman di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang berkenan membantu mereka apa saja, entah itu alat permainan anak-anak, baju pantas pakai, sembako, atau mungkin uang untuk beli sesuatu. Nah, itu bisa lewat kami dan kami salurkan. Yang saat-saat ini kita lakukan adalah juga membuat alat-alat sanitasi atau mungkin air bersih. Jadi mereka dikasih alat di mana supaya dari air yang biasa itu lalu disaring bisa menjadi air minum, air untuk masak. Karena air ini adalah kebutuhan pokok ya. Tanpa air orang itu mati, nggak hidup. Karena 70-80% hidup kita ini kan terdiri dari air. Badan kita ini kelihatan segar karena banyak air. Banyak minum air atau minum buah atau jus, itu membuat kita itu lebih segar. Nah, ini yang kita lakukan di sana, termasuk pasokan-pasokan air bersih yang kita buat dari botol-botol yang sendiri kita sediakan. Sehingga nanti kalau kita tinggal, mereka juga bisa untuk melanjutkan itu. Tak lupa kita juga membuat tenda-tenda, baik untuk tenda ramah anak, tenda ramah lansia, lalu juga kemudian tenda-tenda khusus untuk ibu menyusui, tenda untuk kesehatan, untuk anak belajar. Nah, itu kita tinggalkan dengan peralatan-peralatan sehingga kalau kita pas lagi tidak tugas di sana, mungkin harus gantian dengan teman lain atau mungkin ada acara keluarga. Nah, tempat itu tetap bisa dipakai. Tentu saja kita bekerja sama dengan ya para pemimpin, pemuka di tempat di sana. Entah itu Karang Taruna dan mungkin juga petugas keamanan, security, RT RW, Pak Lurah, Pak Camat, atau puskesmas setempat. Nah, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang mau ikut disampaikan untuk membantu para penyintas bencana, saya persilahkan. Begitu, Tami, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas pemaparannya mengenai Do More for Humanity. Nah, aku mau tanya sedikit nih Pak Danang. Tadi kan kita kan punya temanya Do More for Humanity untuk para penyintas bencana yang mengalami trauma. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri, misalnya kita mau untuk coba volunteer atau menjadi relawan nih di satu kejadian atau yang tempat yang terkena bencana, nah kita sendiri ada trauma sedikit nih. Nah, kira-kira untuk kita membantu juga untuk penyintas bencana dan juga kita agar tidak terlalu terlalut dalam trauma itu, kira-kira bagaimana nih Pak Danang? Silahkan Pak. Bisa tolong di Ibu Diah Murti untuk bisa share screen. Ada Diah MP itu ya, bisa share screen ya, kami. Nah, udah kelihatan. Ini biar Ibu Diah Murti bicara ya mengenai gambar-gambar ini.
Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Danang untuk kesempatannya. Ini dadakan ya, saya diminta oleh Kak Danang ya. Jadi kalau bicara mengenai do you do more for humanity adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk membantu menolong sesama kita ya. Kalaupun kita bukan uh, seiman, tapi kita adalah sekemanusiaan yang sama-sama ciptaan Tuhan yang harus kita tolong. Siapapun itu yang membutuhkan pertolongan, tentunya harus kita berikan pertolongan. Nah, kalau tadi Pak Danang cerita tentang ARC, yang memang kita motonya adalah do more for humanity, adalah kita harus berbelas kasihan kepada banyak orang. Ya, kita harus berbelas kasihan kepada banyak orang. Kita harus belajar bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Jadi kita bisa mengasihi sesama manusia baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, apa yang telah kita lakukan tadi adalah salah satunya adalah membantu semua penyintas bencana. Kita sudah berada di beberapa wilayah di Indonesia, seluruh Indonesia kita sudah ada, yaitu dengan brand Advent Respon Cepat ARC. Ini adalah salah satunya yang telah kita lakukan. Ini kita waktu itu di foto yang ini kelihatan ya saya itunya. Ini dengan Mabes Polri. Kita diberi kesempatan, ini saya dengan Kak Danang. Di ARC ini kita mempunyai kebiasaan berapapun usia kita panggil kakak ya. Jadi nggak ada jenjang senior, junior apa tidak, tapi kita semua adalah saudara seangkatan semua. Di sini kami diberi kesempatan oleh Mabes Polri untuk membantu sekitar 3.000 anak-anak yang terdampak oleh karena orang tuanya meninggal karena COVID. Ya, dari segi psikososial maupun dari segi pendidikan dan lainnya. Ini di bawah yang ke bawah adalah saat Kak Danang memberikan psikososial di anak-anak pada saat banjir di Jakarta di daerah Pondok Gede ya, daerah Pondok Gede sana. Dan ini yang di sebelah kanan kami menyiapkan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah pada saat waktu awal-awal COVID. Nah, di atas adalah kami melakukan ibadah bersama. Baik dari dominasi manapun juga, kita harus selalu mengingat akan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, ini pada saat kami ada di desa di Malang. Di desa Malang waktu itu, saya lupa namanya desa apa Pak Danang? Wirotaman. Desa Wirotaman. Ya, desa Kecamatan Ampel Gading, Malang Selatan. Terdiri dari berbagai denominasi ya. Ada Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, tapi mereka hidup dengan rukun dan damai. Mereka bergantian pada saat itu kebetulan pada bulan puasa. Nah, kalau di siang hari yang memasak atau yang itu adalah para orang teman-teman yang Muslim ya, dan karena malam mereka harus mengadakan taraweh, makanya yang untuk buka puasa dan sebagainya teman-teman yang non Muslim yang mengadakan masakan. Nah, ini saat kami sedang membagi-bagikan. Nah, ini adalah anak-anak yang kita bantu. Di sini ada Kak Danang, ada Kak Dev juga, dan di sini kita diwawancarai oleh salah satu televisi, kalau nggak salah televisi, ya waktu itu dari Jawa Timur ya. Ini di salah satu rumah yang utuh di daerah Wirotaman, desa Wirotaman. Ini saya, ini Kak Danang, ini Kak Dev, dan ini dari operator dari TV tersebut. Dan ini adalah puing-puing dari salah satu rumah yang terdampak. Ini kami melakukan dapur umum juga. Dan ini adalah waktu di Cianjur. Nah, ini tim kami ya berempat. Kami dari ARC di hari pertama terjadi gempa, itu kami sudah dalam hitungan jam, kami sudah berada, teman kami 4 tim ya. Di sini ada Kak Andreas, Kak Max, Kak Dev, dan Kak Oce sudah langsung mereka mengadakan observasi ke daerah sana. Apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ini adalah tenda-tenda yang terjadi. Di sini kita sedang berkoordinasi dengan BNPB setempat dan tim Tagana setempat. Ini salah satu contoh rumah yang terkena dampak.
Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit Advent dan beberapa donatur lainnya yang memberikan pertolongan. Kami mendirikan satu tenda, yaitu tenda ramah anak. Di sini tenda ramah anak adalah untuk aktivitasi semua kegiatan anak-anak supaya mereka bisa melupakan trauma. Karena pada saat di Cianjur itu ya ada satu pesantren kalau nggak salah, yaitu ada 21 atau 25 siswa, itu yang selamat hanya 2 orang. Yang selamat hanya 2 orang, yang lainnya tidak tertolong semua, dan kita harus menghilangkan trauma untuk anak-anak ini, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk para lansia. Kita memberikan pertolongan. Ini maaf saya nggak lengkap ya, karena ini memang bukan buat presentasi di sini, karena dadakan, jadi saya baru bisa buka yang ada ini aja ya. Jadi itu di Cianjur itu kita selain melakukan fisioterapi, kita juga memberikan bantuan pendidikan, dan sampai saat ini kami masih mengirim tim untuk ke sana. Kemarin pagi kita berangkat, ada 4 orang juga, dan kita sudah mendirikan tenda di 4 titik untuk kegiatan anak-anak dan para lansia. Kita juga menyediakan ruang-ruang pendidikan untuk anak-anak bermain, dan juga untuk para lansia yang memerlukan bimbingan psikososial ya, kita ada sendiri orangnya yang akan menangani itu. Dan juga kita menyediakan dapur dapur hangat ya, posko hangat istilahnya, karena kita sediakan setiap pagi itu adalah bubur kacang hijau, energen cereal, terus wedang jahe yang seperti itu ya. Tapi kita tidak menyediakan kopi maupun teh, karena kita memperhatikan dari segi kesehatan. Ya, segi kesehatan kopi dan teh kan tidak baik ya. Jadi dan kita juga tidak memberikan makanan anak-anak itu berupa ciki ataupun susu. Ya, karena tidak semua anak-anak pencernaannya cocok dengan ciki atau susu. Jadi memang dari kita relawan itu memang sudah ada satu aturan bahwa kita tidak memperbolehkan memberikan makanan ciki ataupun sejenis ciki-cikian seperti itu ya, yang banyak vecinnya itu, ataupun susu-susu yang tidak bisa menjamin untuk pencernaan anak-anak yang masih kecil. Ya, dan kita juga menyediakan juga baju-baju dan segala macam ya. Dan kita juga adakan permainan di sana kemarin terakhir pas Hari Guru. Ini kebetulan saya sebenarnya harusnya ada videonya, tapi ada di file yang lain. Pada saat gimana Kak Danang juga memberikan apresiasi kepada para guru-guru, karena di sana juga banyak guru-guru ya yang terima bencana. Dan kebetulan salah satu kepala sekolahnya itu rumahnya adalah benar-benar hancur ya, tidak bisa dipergunakan lagi. Dan kita saat ini juga sedang membantu puing-puing untuk meratakan puing-puing. Kita juga sedang menghimpun dana, donatur kita mencari untuk membantu mereka mendirikan hunian sementara ya. Sementara ini kita sudah ada bantuan dari Rotary, dari Kota Minyak, dari berbagai macam denominasi juga ada ya, dan mereka membantu baik dalam bentuk material maupun dana, dan juga ada beberapa yang memberikan tenaga. Kita bekerja sama juga dengan Karang Taruna setempat, juga puskesmas setempat, juga dari BNPB dan juga dari Kemensos ya. Dan ini tenda ARC adalah satu-satunya tenda yang berdiri dari relawan umum, satu-satunya tenda yang berdiri di sumber di titik paling utama kebencanaan, dengan dilindungi dengan tenda-tenda Kemensos. Ini kalau Bapak Ibu lihat nggak kelihatannya di sini ya. Itu ada di sebelah itu bawah, itu semua lingkungan kami adalah Kemensos. Ya. Jadi memang kita berada di sudah bekerja sama dengan Kemensos Tagana setempat, dan kita pasti selalu berhubungan dengan masyarakat setempat. Dan saat ini kita juga sedang memperbaiki perekonomian mereka, yaitu dengan cara kita memberi mereka bantuan yang mereka yang bisa masak gitu ya. Kita beri bantuan seperti bahan-bahan sayuran atau segala sesuatu ya. Mereka bisa masak, dan mereka kita hitung tenaga mereka, kita beli berapalah biaya untuk mereka bisa
mempunyai penghasilan kembali. Nah, itulah sementara yang bisa saya ceritakan. Dan ini ada beberapa foto lagi pada saat waktu banjir di Kalimantan, Palangkaraya. Palangkaraya. Terus ini juga, nah di sini, nah inilah waktu di mana di Malang. Dan ini pengurus-pengurus organisasi, ya. Kita resmi ini saya dan ini ada Kak Danang. Kita sudah mempunyai dokumennya resmi, semua dari akte dan izin-izin sudah ada, sudah resmi. ART ini sudah ada di seluruh Indonesia. Ini ada titik-titik yang biru, ada di ART pusat, ada di Jakarta. Kita sudah ada di Solo, di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, bahkan di Jayapura kita juga sudah ada. Nah, ini adalah bantuan aktivitas kita yang telah kita lakukan selama periode 2021. Agustus tahun 2021 kita mengadakan pemberian nasi kotak gratis untuk masyarakat terdampak COVID di sekitar Jabodetabek. Di Oktober 2021 kita membantu banjir bandang di Minahasa Tenggara. Oktober 2021 juga kita membantu bencana kebakaran di Desa Baduy Luar. Di November 2021 kita memberikan bantuan nutrisi kepada anak-anak asrama masak sendiri di Desa Bukit NTT. Dan ini November 2021 juga kita membantu banjir bandang di Garut, ya. Terus di Desember 2021 kita membantu di banjir di Makassar melalui DPD Makassar setempat membagikan sembako dan segala macam. Nah, ini bantuan kemanusiaan tahun 2021 di Baduy Luar. Ini ada banyak, kebetulan beberapa. Dan ini adalah kita juga memberikan dukungan sosial kepada anak yang tadi yang saya sudah ceritakannya, kepada anak terdampak COVID bersama Mabes Polri. Waktu itu diadakan serempak di seluruh Indonesia, tetapi pembukaannya, peresmiannya ada di Mabes Polri di Jakarta pada tanggal 2 November 2021. Di sini kalau dilihat ada dari Palangkaraya, dari Medan, Kupang, dan Jakarta itu ada diadakan serentak. Dan ini Bapak Kapolri yang difoto di sini. Terus ini ada dari Kementerian Wanita Sosial juga. Dan ini adalah banjir di Palangkaraya pada November 2021. Nah, ini bantuan erupsi Gunung Semeru di Desember 2021. Ini ada Kak Oce, di sini ada Kak Sheila, dan di sini juga ada Kak Andreas. Dan ini ada pelatihan. Nah, untuk memasuk, tadi kalau ada pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa menjadi relawan ini. Di kami sebenarnya tidak ada syarat yang khusus banget ya. Hanya kita perlu adalah orang ini memang benar-benar berjiwa, mempunyai panggilan hati untuk menolong sesamanya. Karena di ART ini tidak ada gaji ya. Jadi kita tidak diberikan imbalan untuk tenaga yang kita berikan. Ya, tapi kalau untuk perjalanan dinas, pesawat atau bensin itu tentunya ditanggung ya, sesuai dengan dana yang kita dapatkan dari para donatur. Tapi kita tidak seperti yayasan-yayasan relawan lainnya yang ada aktivitas harian dan semua stafnya diberi imbalan atau gaji per bulan, tidak ada. Kita tidak lakukan hal seperti itu. Dan ini ada pelatihan juga dari psikologi sosial kita. Siapa ini saya lupa namanya. Stefani. Dia adalah salah satu psikologi sosial dari nasional ya, tingkat nasional. Ini kita mengadakan pelatihan water rescue. Kenapa kita melakukan water rescue? Karena kebanyakan di Jakarta ya, terutama karena kita pusatnya jadi Jakarta, itu banyak sekali bencana adalah banjir. Jadi kita waktu itu mengadakan water rescue di Bogor, ini di Danau Cikaret. Terus ada lagi juga satu lagi, saya lupa ya di daerah mana. Dan kita mengadakan pelatihan water rescue ini, kita menggunakan tenaga-tenaga profesional dari BNPB juga, dan dari orang-orang yang benar-benar ahli di dalam bidang water rescue-nya. Dan kita bersertifikat, dan setiap minimal itu 6 bulan atau pokoknya setahun sekali itu harus kita ulang, kita review lagi latihan-latihan ini baik secara teori maupun prakteknya. Nah, ini bagaimana respon kita juga pada waktu gempa di Pasaman
pada tahun 2022 yang baru ini ya. Itulah yang dapat saya ceritakan, dan ini kena community atau development kita ARC mempunyai 4 pilar yang harus dilaksanakan, yaitu pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar lingkungan, dan pilar pemberdayaan ekonomi. Pilar pemberdayaan ekonomi ini nanti di Garut kita akan lakukan setelah semuanya tertata rapi, karena sekarang dari pemerintah juga sedang mengadakan membangun hunian sementara, dan kita dari ARC dengan pertolongan beberapa donatur kita berusaha juga mengadakan pilar pemberdayaan ekonomi juga dengan cara membantu melalui UMKM. Jadi kita berikan dia sarana untuk sesuatu yang dapat mereka jual kembali atau mereka bisa produksi sendiri. Kita lakukan di sana. Nah, ini pilar pendidikan tadi adalah program bantuan nutrisi untuk siswa. Saat ini yang telah kita bantu adalah siswa di Noel Baki NTT dan juga di SLA Doyo Baru Papua, dan juga kita ada melakukan program Komdip SLA Superior Biak di Biak ya, yaitu karena di sana mereka makanannya tuh kurang bervariasi, apalagi untuk makanan yang bervitamin ya, bergizi itu kurang. Jadi kita coba mereka untuk bantu bagaimana supaya mereka bisa makanannya tuh ada sayur-sayuran ya, karena di sana agak susah ya. Jadi kita coba dengan bantuan daripada donatur-donatur yang rutin untuk membantu kita. Dan ini adalah community development kita, yaitu inilah pilar salah satu cara kami dari pilar pemberdayaan ekonomi ya, kita mengeluarkan produk-produk ini bekerja sama ya dengan masyarakat setempat, di mana mereka bisa mengolah makanan ini, tentunya kualitasnya kita kontrol ya, dari minyak dan segala macamnya, dan kita bantu untuk kita salurkan ini semua baik kepada yang teman-teman seiman maupun non seiman, karena kita adalah sekemanusiaan, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama yang harus kita bantu, dan kita harus saling menolong satu sama lain. Saya percaya itu adalah ajaran dalam setiap denominasi. Nah, pilar pemberdayaan ekonomi tadi kita sudah memperbaiki juga fasilitas alat masak dapur sekolah di Baki tadi, juga program pertanian kita mengajarkan mereka bagaimana cara menanam sayur dan juga mengolah buah-buahan dan segala macam. Juga ada program peternakan. Dan ini semua masih jalan awal karena kita memang baru dan donatur kita belum begitu banyak ya, jadi kita masih sangat memerlukan sekali bantuan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dapat saya ceritakan mengenai Do More for Humanity, apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama manusia ciptaan Tuhan yang sama-sama harus kita saling perhatikan kehidupannya. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Diah atas bantuan pemaparannya untuk mengisi acara seminar online hari ini di Indonesia Belajar. Sangat luar biasa sekali acara dan kegiatan dari ARC yang sudah dijelaskan oleh Ibu Diah. Lalu di sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang ataupun Ibu Diah. Nah, saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Mila. Saya izin bacakan ya Pak Danang dan Ibu Diah. Selamat siang Pak Danang dan Ibu Diah. Terima kasih atas pemaparannya. Saya izin tanya, untuk anak-anak yang mengalami trauma setelah bencana tersebut membuat mereka menjadi murung dan sulit diajak untuk berkomunikasi. Bagaimana ya Ibu Diah dan Pak Danang tips dan triknya agar anak tersebut kembali ceria dan juga bermain aktif dengan teman-temannya? Terima kasih Pak Danang dan Ibu Diah. Silahkan untuk jawabannya dari Pak Danang terlebih dahulu. Dari yang dialami ya, seperti misalnya sekarang ini di Cianjur, itu ada puluhan anak ya, itu ya bisa 40, 50, sampai 100. Itu kalau kita ajak bermain, bernyanyi, menggambar, mewarnai, pada umumnya mereka itu dengan ceria. Tapi betul dari yang tadi disampaikan,
mungkin ada yang murung. Nah, saya mengamati itu yang diceritakan Ibu Diah tadi, dari satu kelas yang isinya 20 anak di pesantren itu yang tinggal 2 orang itu memang saya kira mengalami trauma. Kepalanya masih dibebat, masih ada luka-luka memar seperti itu. Tapi dia tetap mengikuti saat-saat saya mendongeng, terus teman-teman menyanyi, menari, dan seterusnya. Tapi yang 2 ini memang cenderung karena mungkin masih sakit ya, atau mungkin yang satunya kepalanya digelengkan saja susah, sehingga nggak seperti teman-teman yang lainnya. Tapi saya bisa memahami kalau di satu kelas, temennya nggak ada semua, terus tinggal berdua, bisa bayangin trauma ini pasti akan sampai nanti tua ya, dia membayangkan teman-temannya istilahnya nggak ada semua gitu. Tetapi syukur alhamdulillah ya, anak ini dengan didamping orang tuanya, di sebelah saya, di dekat saya, masih bisa kalau untuk menggambar atau mewarnai atau melukis. Mungkin dengan agak sedikit beda dengan yang lainnya. Ini harus dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan tenang. Nah, ini kita alami waktu di Malang juga. Ada satu anak ya, tetapi bagusnya dia menguatkan diri dengan bawa bacaan, misalnya Alkitab atau Al-Quran, atau yang jadi anak itu punya pegangan, yaitu pegangannya itu Alkitab atau buku-buku suci atau Al-Quran dan seterusnya. Nah, saya juga salut terhadap anak ini, pegangnya bukan 1, langsung 2 malah. Nah, dibawa kemana-mana, sambil bermain, sambil menyanyi, sambil dibawa. Nah, ini mungkin kebiasaan di rumahnya yang sudah bagus sekali menanamkan nilai religius, ya, nilai keagamaan, sehingga dalam kesempatan sesulit itu pun dia tetap berharap bahwa Tuhan, Allah selalu menemani dia. Nah, ini memang satu-satunya utamanya ya, untuk nilai-nilai keagamaan religius ini yang kita sampaikan ya Mila ya. Dengan gitu menjadi kuat. Ini semua misalnya dikatakan cobaan Allah nggak mencobai melebihi dari kekuatan, dan ini menambah iman kita, kepercayaan kita bahwa hidup kita itu tergantung dan semua diatur oleh Allah, maka kita harus bersama Allah. Jadi pelan-pelan. Tapi waktu di bukan hanya anak-anak ya, waktu di Nusa Tenggara Barat saat gempa di sana, ada seorang bapak yang trauma berat juga. Artinya apa? Saat gempa terjadi, dia itu baru menyelesaikan membangun rumah 3 tingkat. Persis selesai, persis rumahnya runtuh jadi tanah. Jadi dia maaf ya, kayak orang gila, kayak orang bengong gitu. Nah, teman kami, Mbak Eta atau Silvani yang datang ke sana itu ya pelan-pelan ya. Dia kayak nangis, kayak bengong, lalu diciprat-cipratin ya pakai air, lalu supaya dia itu lalu didengerin keluhannya, ngomongnya. Kan dia pasti itu, rumahku mana, rumahku mana. Begitu dengan anak kecil yang tadinya punya rumah, rumahnya rubuh dan rata dengan tanah. Pasti dia akan menangisnya, ayo pulang ke rumah, ayo pulang ke rumah. Nah, sementara harus kita pelan-pelan ngasih tahu, kita peluk, kita sayangi gitu ya. Apalagi kalau masih ada orang tuanya, nah orang tuanya ikut membantu menemani itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan, makanya memang tidak mudah, makanya tadi saya sampaikan, bantuan biasanya datang saat sesuatu terjadi. Tetapi begitu lewat itu, apakah selesai? Belum. Mengenai trauma tadi Mila ya betul, itu bahwa itu harus rutin, harus terus gitu loh. Nah, bagusnya kita kan juga kerjasama dengan misalnya kampus-kampus, universitas. Saat di Semeru di Malang itu ya kita sama dengan misalnya Universitas Muhammadiyah, Universitas dari Malang, ya, dari Negeri Malang atau IKIP itu, sehingga mereka gantian mereka juga menghibur. Dan ini harus hati-hati ya dalam kita cerita menghibur itu. Kalau kita misalnya kebanjiran, jangan kita itu cerita ngomong tentang air. Ya, gempa jangan ngomong tentang gempa. Kita harus ngomong yang lain-lain, yang beri harapan. Nah, ini makanya yang maju biasanya para psikolog, karena tahu kata-kata ini sangat mempengaruhi. Ya, jangan sampai menimbulkan trauma lagi. Begitu juga dengan permain-mainan, begitu juga dengan dongeng-dongeng. Makanya saya sangat hati-hati. Pada saat membantu mendongeng di kebakaran di Baduy, nah itu saya juga senang. Anak-anak itu rumahnya sekampung loh. Karena semua terbuat dari bambu, begitu ada satu yang terbakar, habis semua, rata dengan tanah semua. Sehingga mereka lalu membuat istilahnya kayak tenda-tenda atau rumah darurat. Dan alhamdulillah ya, anak-anak itu senang waktu saya mendongeng, mau mendengarkan, mau diajak menyanyi dan seterusnya itu. Sehingga mereka juga, ini yang terjadi itu, kita kadang-kadang saat-saat kita mau pulang itu kadang-kadang mereka itu nggak mau ditinggalkan. Kadang mobilnya dihalangi, kadang mereka salaman nggak mau dilepaskan.
Nah, ini memang harus pelan-pelan, artinya suatu saat kita harus kembali lagi atau rombongan teman kita. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya Mila, memang tidak seperti fast food ya, cepat begitu selesai begitu enggak. Karena ini menangkut kejiwaan, menangkut mental, psikososial, maka ini mesti dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Tapi tidak harus selalu diajak murung, melihat keterpurukan itu kita lihat untuk misalnya yang gambar matahari dengan tumbuh-tumbuhan, yang pengharapan-pengharapan sama keimanan pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Doa itu yang menguatkan. Karena dengan doa ada antusias di dalam teos Tuhan. Kalau Spirit Tuhan, Spirit Allah ada di dalam diri kita, kita menjadi tenang dalam keadaan apapun, termasuk dalam bencana-bencana seperti itu. Itu sementara, mungkin kalau Ibu Diah mau nambahkan, silakan. Saya rasa sudah lengkap ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Lalu bisa dilanjutkan untuk Ibu Diah, pertanyaan dari Ibu Mila. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sepertinya jawaban Kak Danang sudah lengkap ya. Jadi memang kita harus memperhatikan trauma apa yang dialami oleh anak-anak tersebut atau para lansia atau siapapun juga ya mengalami trauma. Jadi kalau memang traumanya kejadiannya karena banjir, kita jangan berbicara mengenai air. Kalau traumanya mengenai gempa, kita juga jangan ada permainan anak-anak yang lagu kalau kau injak bumi, nah itu sebaiknya juga jangan ya. Dan kalau untuk anak-anak yang memang tadi seperti diceritakan Kak Danang, emang ada 2 anak. Kita lakukan pendekatan secara psikososial berlahan ya. Kita nggak bisa minta dia langsung ceria gembira walaupun teman-temannya di sekitarnya. Pada saat teman-temannya bermain, saya lihat anak ini dia hanya duduk aja, hanya melihat. Di situ kita dekati saja. Kita ajak dia bicara, bercerita, segala cerita yang membuat hatinya itu tergerak. Sekarang mereka tersenyum sedikit. Nah, berarti dia sudah tergugah ya. Kalau dia sudah mulai tersenyum gitu ya. Nah, itulah kita lakukan pendekatan pelan-pelan dan kita kasih dia sesuatu yang jangan membangkitkan traumanya lagi, sesuatu yang jangan mengingatkan dia atau menanyakan hal-hal yang kamu di sana waktu itu ada temannya ada berapa orang atau sebagainya. Jangan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang mengingatkan dia. Ajak dia untuk melihat ke depan, untuk melihat bahwa memang Tuhan mencintai dia, makanya dia masih diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana untuk dia, dan kebetulan orang tuanya juga masih ada ya, jadi dia juga menyatakan bahwa orang tuanya juga mengasihi dia masih punya harapan, dan segala kita lakukan hal pendekatan seperti itu, dan kita ciptakan suatu permainan-permainan yang biarkan dia berimajinasi walaupun dia dalam keadaan trauma, imajinasi dia biarkan saja kita berikan kebebasan baik itu melalui menggambar atau melalui mewarnai. Kalau kemarin itu kita ada juga Lego ya, kita ada permainan Lego juga. Terus kalau dia memang seorang yang ini kan karena dia dari background pesantren ya, dia kan biasanya keagamanya kuat ya. Kita kasih aja dia bacaan apa. Kalau dia memang senang dengan bacaan-bacaan yang berbau dengan Quran atau sebagainya, kita kasih. Jadi kami di sini tidak sebatas dalam satu denominasi saja, tapi kita dari beberapa denominasi kita juga mempunyai. Jadi kita ada Al-Quran, kita ada kitab suci agama lainnya juga gitu ya Kak ya. Jadi begitu juga untuk para orang tuanya, kita pasti mengundang psikososial yang benar-benar bisa mengerti. Dan biasanya kalau orang tua itu cukup kita dekati dan kita dengarkan saja. Kita nggak perlu kasih nasihat kita yang ibu harus begini, nggak perlu. Kita dengarkan apa aja, apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan, kita dengarkan, itu udah cukup melegakan dia. Dan kita bisa juga dengan cara membelai punggungnya dia, atau tangannya dia pada saat dia berbicara dengan kita elus-elus tangannya, terus kita perhatikan apa yang menjadi keperluannya. Itu aja sih selama pengalaman yang kami lakukan selama ini di lapangan ya Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Diah atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Mila. Semoga terjawab ya Ibu.
Dan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu bisa langsung tuliskan pertanyaan Ibu di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Dia. Bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, Anda bisa cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah mengupload video-video seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa subscribe agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari kita dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video seminar untuk menambah pengetahuan ke keluarga dan juga kerabat terdekat. Dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada dan acara seminar online hari ini sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan bahwa acara seminar online akan segera berakhir. Nah, saya persilahkan untuk Pak Danang closing statement-nya sekaligus sebagai penutup dari acara seminar online kali ini. Silahkan Pak Danang. Saya ngasih kesimpulan praktis saja ya. Dalam Do More for Humanity ya, itu melakukan suatu kemanusiaan itu kita semua bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang konkret nyata. Saya sama istri Senin kemarin itu adalah hari ulang tahun pernikahan yang ke-29. Do More for Humanity yang kita lakukan adalah kita berbagi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan pertolongan, mengunjungi, melawat, mendoakan orang-orang, terutama mungkin janda, orang yang sendirian, orang tua, anak muda, anak-anak, atau yang kesepian, dan itu ternyata mereka senang, mereka bahagia. Jadi itu kita sama-sama merasakan ya, seperti mereka, dan mereka merasa senang dengan dikunjungi, didoakan, dilawat. Apalagi kita membawa sedikit berkat untuk mereka. Jadi kita semua bisa melakukan, marilah Do More for Humanity, kita lakukan sikap-sikap dan perbuatan kemanusiaan dimanapun bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Salam Danang datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa sekali closing statement dari Pak Danang. Dari Ibu Dia, apakah ingin menyampaikan closing statement juga, Ibu? Silahkan. Simpel saja. Mari kita lakukan tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk menolong sesamanya. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Ibu Diah atas pemaparannya hari ini mengenai Do More for Humanity. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu depan di acara seminar berikutnya. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.